Menabur benih sambil bersuka cita, datar dan lurus keadaan ladangnya. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, Rabu 6 Agustus 2025. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke sebuah gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah puteraku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersuka cita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Semoga kita bersuka cita, semoga kita diteguhkan, semoga kita dikuatkan dalam rangka mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga Anda sekalian tetap tekun dan setia saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang telah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kita juga tetap mendukung, mendoakan mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Dan kita terus mendukung dan mendoakan panitia tabisan imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober. Semoga para panitia dikaruniai semangat kebaikan hati, kesehatan yang baik, rasa tanggung jawab, dan semangat persaudaraan, cinta kasih, dan kerjasama untuk mensukseskan kegiatan tabisan imam di Keuskupan Timika itu. Dan kiranya bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus, betapa baiknya kita berada di tempat ini,
menjadi sesuatu peneguhan untuk kita. Betapa baiknya kita beriman dan percaya dan menjadi pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa baiknya kita ada di dalam kehidupan ini. Betapa baiknya kita ada di dalam kesatuan sebagai gereja Katolik. Betapa baiknya kita ada dalam komunitas kita, entah Kombas, entah Stasi, entah komunitas-komunitas umat beriman yang lain. Semoga anugerah Tuhan itu, keberadaan kita syukuri. Dan semoga karena rasa syukur kita mengupayakan yang terbaik untuk diri kita dan juga untuk kelompok atau komunitas kita bersama dengan seluruh orang yang ada di sekitar kita, supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia. Dan kiranya bahwa penegasan yang disampaikan oleh Allah dalam awan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Semoga dalam keseluruhan kehidupan kita selalu mendengarkan puteranya yang terkasih, mendengarkan putera yang terpilih, mendengarkan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dia menilai, bagaimana dia menimbang, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menunjukkan respon dan kebaikan Allah kepada semua orang yang dijumpainya. Semoga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi referensi untuk kita. Dengarkanlah dia. Semoga kita bukan hanya mendengarkan, tetapi juga mampu mengikuti jejak Kristus, mampu meneladan Tuhan kita Yesus Kristus, mampu menerapkan apa yang menjadi ajarannya, apa yang kita dengarkan dari Tuhan, kita perjuangkan, kita upayakan di dalam kehidupan kita. Semoga kesadaran dan kemampuan, keberanian untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus akan membawa hasil yang melimpah, seperti yang dikisahkan Musa dan Elia berbicara dengan dia dalam kemuliaannya. Semoga kita semua senantiasa ingat akan janji Tuhan ketika kita senantiasa tinggal di dalam Allah, ketika kita menuruti sabdanya, kita akan beroleh hidup yang kekal, kita akan beroleh kemuliaan Tuhan, kita akan beroleh segala rahmat yang kita butuhkan untuk merasakan cinta kasih dan belas kasih Allah di dalam kehidupan kita. Sekaligus kita didorong, dimampukan untuk terus memberikan kesaksian tentang belas kasih, cinta kasih, dan kebaikan Allah di dalam hidup kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.